Yuk tebak berapa harga gitar ini? Di video kali ini, aku akan ngajak kalian buat tebak-tebakan harga gitar tadi. 5 juta, salah. 4 juta, masih salah. Salah, masih salah. 1 juta, 500 ribu deh. Masih belum benar. Gitar yang aku mainin tadi harganya adalah 400 ribu rupiah. Jadi yang pertama, dari harga dulu ya. Kenapa aku bisa dapetin harga 400 ribu? Gitar itu adalah gitar Cowboy. Mereknya Cowboy ya, udah terkenal. Mulai terkenal mulai tahun 2015-an. Pertama kali launching itu harganya sekitar 250. Kemudian naik dan sekarang kalau nggak salah sampai 700, 800. Pada saat itu aku dapat 400 ribu itu karena dapat second, masih bagus. Gimana caranya biar bisa dapetin sound kayak tadi? Padahal gitar Cowboy kebanyakan tuh nggak kayak gitu suaranya. Keras dan suaranya mendem. Gimana caranya? Jadi wajib banget buat kalian kalau mau gitar kalian bagus, kalian harus ganti nut ya. Ini adalah nut ya. Ada banyak jenis nut, ada nut plastik, nutnya bawa gitar bawaan gitar. Kemudian yang paling cocok dengan gitar akustik itu adalah nut tulang. Ini terbuat dari tulang. Terus kemudian ada nut besi, ada nut yang dari logam-logaman itu ya, yang warna hitam, warna chrome. Pada dasarnya mereka adalah metal dan itu terlalu bright. Jadi yang paling hangat, suaranya warm dan menghantarkan getaran atau sinyal yang bagus itu adalah nut tulang ini. Yang kedua adalah bridge. Jadi ini adalah bridge. Ini bridge. Bahannya sama. Tulang. Jadi bridge dan juga nut ini saling menghubungkan. Nah, jadi satu paket tadi nut, bridge, dan juga ini pin. Pin ini juga memegang peranan penting karena tiga part ini saling terhubung. Pin, kemudian bridge, dan juga nut. Kalau kalian mau, kalian pengen mengupgrade gitar kalian, saya akan sertakan link pembeliannya di bawah. Kalian bisa cek di kolom deskripsi. Kemudian yang gak kalah pentingnya adalah ukuran senar. Apapun mereknya, usahakan memakai ukuran senar yang besar. Senar yang saya pakai, ini ukurannya adalah 0,11. Ya, jadi dia punya tegangan yang kuat, meskipun dimainin agak keras. Tapi kalau kalian bisa set gitar seperti ini pas nih, nggak terlalu ceper dan nggak terlalu tinggi, pasti akan balance ya, enak dimaininnya. Untuk videonya, kalian bisa lihat video yang saya sarankan ini. Biar nggak dikira bohong, sekarang aku pegang gitarnya. Ini gitar yang tadi, suaranya masih sama ya. Sustainnya panjang. Ini gara-gara bahan nut tadi. Kalau kalian masih nggak percaya, ini cuma gitar murahan, gitar Cowboy yang saya beli bekas harga 400 ribu. Dan ini headstocknya udah dihapus ya. Harusnya hitam, ini aku amplas kemarin, aku kasih coretan sendiri, pura-puranya merek sendiri gitu lah. Nih, kalau masih nggak percaya, nih merek Cowboy. Buat kalian yang mau mencoba untuk merombak gitarnya kayak gitar aku, kalian harus hati-hati. Jadi nggak semua gitar itu bisa dimodif atau bisa diceperin. Syaratnya adalah gitar tersebut proper. Proper itu adalah bahan-bahannya dan juga adalah konstruksinya ya. Jadi dari material dan konstruksinya itu harus standar. Jangan sampai gitar sayur itu kalian modif seperti tadi. Tadi nggak akan pernah berhasil gitu ya. Nah, gitar yang proper tuh gimana? Dari materialnya ya. Jadi materialnya tuh pakai kayu yang ya yang layak lah gitu ya, dan konstruksinya itu benar.
Jadi ini adalah materialnya, kebanyakan gitar akustik seperti ini. Dan ini tuh entah, saya nggak tahu kayunya apa, tapi ini terlihat solid gitu ya. Meskipun bukan kayu solid tapi bagus gitu. Jadi diketuk itu padat. Nah, terus kemudian yang side, ya ini kayu juga. Ya, yang lebih ahli mungkin kalian bisa kasih komentar. Ini kayu jenis apa? Yang jelas ini kayu solid ya. Ini. Terus kemudian necknya juga. Nah ini termasuk proper nih gitar cowboy. Jadi gitar cowboy itu kenapa nggak enak kalau kalian beli? Karena harus butuh setup lebih ya. Gitu. Dan ini fretboardnya juga kurang bagus nih. Kelihatan nggak proper ya. Sorry, bukan nggak proper, tapi bukan dari material yang bagus. Tapi dengan senar dan juga 3 komponen tadi, pin, kemudian bridge dan juga nut, itu sudah cukup menolong. Kemudian konstruksinya, nah perhatikan ini fretnya, jumlahnya, kemudian jarak scaling antara fretnya, terus kemudian ada istilahnya tanam besi. Nah di sini ada truss rodnya atau enggak. Kalau kalian ceperin kemudian gitarnya bengkok, ya udah dilakukan pengamplasan sedemikian rupa, tapi nggak ada truss rodnya buat dikencengin, dilurusin, percuma aja gitu ya. Jadi harus material dan konstruksinya yang benar. Oke, sekian dulu videonya buat kalian yang mau mencoba do it with own risk. Jadi tanggung sendiri resikonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih.